Selamat datang di Leader Talk. Saya Ada Amalia, tuan rumah Leader Talk. Panasnya isu debat Capres dan Cawapres semakin hangat diperbincangkan di tengah kalangan masyarakat lantaran visi dan misi yang semakin giat dikejarkan. Realitasnya, perbedaan suara yang tak dapat terhindarkan. Meskipun demikian, menghormati perbedaan adalah tanggung jawab kebersamaan. Dua saudara ini memegang tongkat komando dalam menjaga kelancaran kegiatan organisasi di Universitas Pertamina. Walaupun di antara salah satunya baru saja menjabat, tetapi kontribusi kian terpancarkan. Saya undang Saudara Adil Setio Pangestu, Ketua Himpunan Komunikasi, dan Saudara Yogi Perdana, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Mirai Universitas Pertamina. Selamat siang Bang Yogi, Bang Adi. Selamat siang Ade. Oke, saat ini kan kita sangat gencar membahas terkait debat Capres dan Cawapres nih. Jadi pertanyaan kita akan seputar tentang Capres dan Cawapres tentunya. Dari Bang Adil dulu nih. Bang Adil, sebagai salah satu penggiat aktivis kampus, menurut Bang Adil ada nggak sih pengaruh signifikan terkait presiden terhadap visi dan misi yang digerakkan di suatu organisasi yang sesuai saat ini Bang Adil geluti, yaitu Ketua Himpunan Komunikasi? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Menjelang tahun-tahun politik ini memang situasi agak sedikit panas ya, karena fluktuasi dan juga perkembangan dan dinamika politik di Indonesia sendiri sangat bergejolak dan cukup tinggi intensitasnya. Menurut pandangan saya pribadi, siapa yang nanti jadi presiden itu tentu akan menentukan bagaimana gerak sebuah organisasi, karena itu yang akan menentukan nanti bagaimana proses demokrasi kita di negara kita sendiri. Apakah kita masih bisa dengan mudah, dengan gampang untuk berbicara, dengan gampang untuk mengkritik para pemimpin kita, itu akan ditentukan juga oleh pemimpin kita selanjutnya di tahun ini. Gitu. Tadi kita mendengar suara dari Bang Adil, berikutnya kita akan mendengar suara dari Bang Yogi nih. Lantas kalau menurut Bang Yogi sebagai aktivis kampus, apa sih sesosok presiden yang diidamankan oleh Bang Yogi dari sudut kacamata sebagai aktivis kampus yang sangat aktif berpartisipasi tentunya? Oke, mungkin pandangan saya terhadap pilpres di tahun ini, kalau saya pribadi itu mungkin akan melihat presiden mana yang memikirkan Indonesia itu 10 tahun, 20 tahun ke depan. Karena kita punya keuntungan bonus demografi di tahun 2045 yang nanti Indonesia Emas tahun 2045. Nah, saya rasa bukan yang lahir pada tahun itu yang akan menjadi penopang bangsa kita ini, tapi adalah anak muda yang sekarang yang disiapkan untuk di tahun 2045 nanti. Nah, jadi presiden yang saya rasa itu mumpuni untuk di pilpres ini adalah presiden yang nantinya memikirkan bangsa ini bukan hanya ketika ia menjabat, tapi ketika ia telah lepas dari jabatannya gitu. Oke, masih selaras juga pertanyaannya. Setelah dilakukannya debat Capres dan Cawapres belakangan ini, apakah ada kriteria yang tertuju pada salah satu paslon pula dari debat yang telah berlangsung? Apakah rasa penasaran dari Bang Yogi itu sendiri sudah terpenuhi atau terpuasi, atau bahkan masih butuh nih debat-debat berikutnya seperti itu? Ya, saya rasa itu masih perlu ya. Kita masih ada 3 debat yang telah kita lewati, dan yang kemarin jujur saya cukup kecewa dengan debat yang ketiga itu, karena kita tidak melihat apa saja substansi dan gagasan-gagasan yang presiden calon-calon presiden kita inginkan gitu. Bahkan kemarin itu bukan adu gagasan yang kita lihat, tapi adu sentimen gitu. Kembali lagi kita mendengarkan suara dari Bang Adil. Bang Adil, apakah Abang itu merupakan sosok seorang yang memberikan fokus lebih terhadap jejak digital para Capres dan Cawapres kita? Berhubung tahun ini merupakan mungkin tahun pertama pencoblosan Bang Adil, pula Abang sebagai Ketua Komunikasi yang mana sangat mementingkan citra dari suatu brand tertentu. Oke, mengenai jejak digital, ketika kita berbicara jejak digital, kita nggak bisa bilang bahwa jejak digital itu nggak penting. Jejak digital itu sangat penting. Kita harus melihat track record seseorang itu seperti apa. Apalagi ini kita pemilihan yang nggak main-main. Kita pemilihan seorang presiden yang akan memimpin bangsa kita 5 tahun ke depan nantinya. Dan juga dengan program-programnya, dan juga dengan apa yang dilakukannya segala macam, itu kan yang akan menentukan arah Indonesia kemana nantinya. Jejak digital memang begitu penting, tapi ketika kita terus berfokus tentang jejak digital dan juga track record, kita tidak akan
memberikan kesempatan kepada seseorang. Ketika kita harus berfokus kepada kesalahan orang tersebut yang belum tentu benar atau tidak kesalahan tersebut, belum tentu benar atau tidaknya kejadian tersebut, kita tidak bisa membuktikannya itu. Jadi menurut saya jejak digital juga begitu penting, tapi dalam hal ini kita jangan berfokus kepada kesalahan, jangan fokus pada masalah. Kita harus tetap fokus kepada apa visi misinya, apa inovasinya untuk bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Baik, kalau kita tadi fokus ke ranah terkait karakteristik presiden untuk Abang sebagai aktivis kampus, sekarang fokusnya berbalik kepada abang-abang. Kiranya apakah Abang merupakan para aktivis yang menghormati adanya netralitas atau bahkan menggerakkan para anggota untuk satu suara nih? Dan sejauh ini contoh implementasinya seperti apa? Kan banyak ya sekarang ini para aktivis kampus atau bahkan pegawai lainnya seperti di balik layar untuk dibayar untuk menjadi satu tim sukses dari para paslon itu sendiri. Mungkin boleh dari Bang Adil dulu. Kalau saya pribadi, saya sangat menjunjung tinggi netralitas, terutama kepada anggota himpunan massa komunikasi. Saya tidak punya hak di situ untuk mengatur suara mereka kemana. Jadi tetap kita saling menghormati, saling menghargai pada pilihan tersebut, pilihan masing-masing. Ya karena memang setiap orang tidak bisa kita atur, mau apapun itu nanti backgroundnya segala macam kita nggak bisa atur. Karena itu adalah merupakan hak dari mereka sendiri untuk hak memilih siapa presiden yang mereka inginkan untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Kalau dari Bang Yogi sendiri? Ya kalau kita bicara netral itu dia tidak memihak ke siapa-siapa begitu, tidak ada dukungan. Kalau saya pribadi tidak terlalu menampakkan dukungan saya kepada arah mana nih, 1, 2 atau 3. Tapi balik lagi kita negara demokrasi, semua bebas menentukan arah dukungannya kemana, arah pilihannya kemana. Balik ke prinsip pemilu jujur, adil dan rahasia. Itu mungkin yang saya junjung sampai saat ini begitu. Baik, terima kasih banyak atas sesi tanya jawabnya. Berikutnya kita akan berlanjut ke sesi seperti mini games, yaitu This or That. Jadi kita akan mendistribusikan sebuah paper dan Bang Adil dan Bang Yogi nanti akan menunjukkan jawabannya melalui paper tersebut. Oke, seperti yang telah disampaikan, kita akan beralih ke sesi mini game, yaitu This or That. Dari muka-muka Bang Adil dan Bang Yogi ini kayak tegang banget ya, padahal ya udah nyantai aja ya Bang. Masuk pertanyaan pertama. This or that? This, capres yang vokal di media sosial, or that, capres yang caranya tradisional. Dalam hitungan ketiga, mohon diangkat kertasnya. 3, 2, 1. Oke, satu suara ya kebetulan. Baik, berikutnya. This, capres yang menekankan diplomasi dalam hubungan internasional, or that, capres yang lebih tegas dalam melindungi kepentingan nasional. 3, 2, 1. Oke, beda nih, udah mulai beda suaranya. Berikutnya, this or that. This, capres yang peduli dan melakukan suatu gerakan nyata untuk masyarakat tetapi melakukan korupsi, or that, capres yang acuh tak acuh tetapi tidak melakukan korupsi. Ini gak ada yang beneran dikit pertanyaannya. Ya emang panas kan, jadi yang panas. Gak ada beneran dikit tadi pertanyaannya. Acuh tak acuh salah juga. harus dibully emang. 3, 2, 1. Oke, baiklah. Karena kita kembali lagi ya berefleksi, manusia itu pasti ada kekurangannya. Tapi kita berharap presiden kita sempurna gitu ya. Boleh dong. Boleh. Terakhir, this or that. This, capres yang giat membangun citra di media sosial dengan menghalangkan segala cara. Or that, capres yang tidak terlalu aktif di media sosial tetapi sekaligus akan menutup kritik dan saran. 3, 2, 1. Oke, satu Sarah. Mungkin itu tadi merupakan jawaban dari para abang-abang sebagai aktivis kampus, terutama Bang Adil sebagai ketua himpunan dan juga Abang Yogi sebagai ketua UKM Mirai. Jadi mungkin dari rekan-rekan sudah dapat menilai kira-kira siapa nih paslon yang ada di hati para aktivis. Mungkin demikian, sampai ketemu lagi di Leader Talks.
Oke semuanya, di sini hanya pesan singkat dari saya bahwa saya ingin menyampaikan bahwa siapapun pilihanmu, siapapun calon presiden dan wakil presiden yang kalian usung, yang kalian pilih, jangan membuat itu semua perpecahan di bangsa kita. Bangsa kita sudah kenal dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Jangan karena satu momentum pilpres itu terpecah belah. Jadikan momentum pilpres ini menjadi sebuah hal yang positif, jangan negatif. Tetap semangat, pantang menyerah, dan salam perjuangan. Halo teman-teman mahasiswa semua, dimanapun teman-teman berada, kita berada dalam pesta demokrasi di tahun 2024 nanti, tepatnya tanggal 14 Februari. Nah, pada saat itu jadikan momen inilah momen perbedaan yang akan membentuk Bhinneka Tunggal Ika nantinya ke kita. Nah, jadi jangan jadikan ini perpecahan, tetap jaga persatuan untuk bangsa kita, untuk masa depan bangsa kita nantinya. Terima kasih.